Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada guru-guru kita semua. Pengurus Masjid Jami Al-Munawwar yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah malam hari ini, walaupun sudah di bulan Shawwal, kita bisa bertemu di masjid ini untuk memperingati satu peristiwa besar. Bagaimana tidak besar peristiwa hijrah. Dahulu para sahabat Nabi ketika berkumpul dan bermusyawarah untuk memiliki satuan tahun tersendiri, itu dulu sebelum ada kalender hijriah, masyarakat muslim itu hidup itu tanpa satuan tahun. Bulannya ada, bulan Muharram dari dulu ya ada, dari sebelum Islam Shawwal itu ada, bulan Rajab itu ada, bulan Dzulqa'dah itu ada, bulan Dzulhijjah itu ada. Tetapi untuk tahun itu tidak ada. Jadi dulu itu sering sekali orang berselisih. Bapak bisa bayangkan kalau saya datang ke Ustaz Irfanuddin misalnya pinjam uang. Ustaz Irfan, saya pinjam uangnya. Kata beliau berapa? 10 juta. Kapan dibayar? Saya katakan saya bayar bulan Rabiul Awal. Maka karena sekarang Shawwal, kata beliau, bayangan beliau, kasih aja. Ini pinjamnya kan cuma 1 bulan. Karena habis bulan Shawwal, ya bulan Rabiul Awal. Maka diberi sama beliau dengan perjanjian akan saya kembalikan di bulan Rabiul Awal. Begitu beliau datang lagi bilang sama saya, itu hutang bayar. Saya katakan, maksud saya Ustaz Irfan bukan Rabiul Awal sekarang, tapi Rabiul Awal tahun yang akan datang. Bayangkan Bapak Ibu pesan tiket pesawat tidak ada tahunnya. Itu sampai di bandara disetinggal. Yang ada bertengkar. Begitu check in, saya tanggal sekian, kata Garuda, ini tanggal sekian tahun depan, bukan sekarang. Tentu ini akan mendatangkan kekacauan. Kenapa? Orang dulu itu tidak terlalu perhatian dengan tahun. Jangankan sahabat Nabi yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu, kakek kita, orang-orang tua itu kadang-kadang kalau ditanya lahirnya tahun berapa, itu jawabnya aneh-aneh. Saya pernah ketemu dengan orang tua betul. Saya tanya, Bapak ini lahirnya kapan? Jawabnya itu enak. Saya lahir waktu agresi militer Belanda masuk ke Jawa Tengah. Berarti untuk tahu lahirnya orang ini, itu kan buku sejarah kita buka. Dan itulah dulu Rasulullah, itu dulu disebut lahir tahun gajah. Karena pada bilangan dari Shawwal, dari Muharram sampai nanti Dzulhijjah 12 bulan
12 bulan itu. Karena dulu zaman Nabi lahir, peristiwa yang paling besar dalam 12 bulan itu masuknya tentara Abraham dari Yaman ke Mekah membawa pasukan gajah, maka tahun itu disebut tahun. Dan itu biasa. Saya di Jakarta itu punya kawan, anaknya banyak, anaknya itu 14, istrinya 1 Ustaz Irfan ya. Ini harus saya jelaskan ini ya. Karena kalau 14 istrinya 4, nah di balik papan ada rasanya gitu ya. Tidak usah jauh-jauh ke Jakarta. Ini 14, istrinya 1 Pak. Jadi anaknya itu banyak sekali. Satu ketika saya ke rumahnya itu, anaknya kan salaman Pak yang ada di rumah itu. Saya tanya, ini anakmu ini yang nomor berapa? Ingat ya, ini nomor 10. Lahirnya tahun berapa? Kata dia, tahun 2003. Yang ini nomor berapa? Begitu yang paling kecil, lupa dia Pak. Ini nomor berapa anakmu yang paling kecil ini? Lahir tahun berapa? Dia lupa. Tapi dia ingat, waktu ngantar istrinya ke rumah sakit, dia masih pakai masker. Ya, berarti saya bilang ini anaknya anak corona. Kata saya, kenapa? Karena lahir di tahun. Jadi itu tradisi Bapak Ibu sekalian. Itu yang melekat pada budaya manusia dimanapun. Nanti kalau terjadi perselisihan dan persengketaan, baru orang itu merasa butuh untuk tertib administrasi. Kayak orang sekarang itu punya KTP, karena tidak ada KTP, Bapak tidak bisa kemana-mana. Mau ke Mekah, bikin paspor, syaratnya KTP. Daftarkan anak sekolah, itu yang diminta KTP. Antri bansos, itu juga harus pakai apa itu? KTP. Begitu harus ini, mulailah orang tertib yang namanya administrasi. Maka dulu difikirkan sama Sayyidina Umar. Ini kejadiannya kira-kira tahun 17 Hijriah. Jadi Rasulullah itu sudah wafat lebih dari 4 tahun. Sayyidina Umar dilantik jadi khalifah, mulai terjadi pemikiran. Ini kita Umar, kata rakyat, harus punya. Sekarang ini Rabiul Awal tahun keberapa? Maka kita harus membuat tahun. Maka musyawarah ini pemerintah ini, ya. Sayyidina Umar sebagai presiden, saya tidak tahu waktu itu anggota DPR-nya siapa, saya tidak tahu. Apa Gerindra Demokrat sudah ikut rapat itu, saya tidak tahu. Tapi itu terbuka, semua orang itu diajak musyawarah sama Sayyidina Umar. Ayo, kalau kita mau hitung tahun, ini kita mulai dari kapan? Itu usulannya banyak. Ada yang usul dihitung saja dari tahun gajah, dari kelahirannya Rasulullah. Ini yang usulkan mungkin PDIP, Pak. Ya. PSI Jokowi nggak setuju ini. Kata Jokowi, kata PSI, kalau sekedar kelahiran Nabi Muhammad bayi, apa istimewa? Ya kelahiran seperti banyak kelahiran orang. Gerindra nawar, ya. Kata Gerindra, bagaimana kalau hari pelantikannya Rasulullah, hari diangkatnya Nabi sebagai apa ini? Nah, tidak saya ceritakan Pak, usulannya banyak, ya. Maka pertanyaan ini, ada yang mengusulkan itu, ada yang mengusulkan Isra wal Mi'raj, ada banyak yang diusulkan oleh mereka kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi nanti yang disepakati dan diketok palunya sama Ibu Puan Maharani ini zaman itu dijadikan keputusan bersama, itu adalah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dulu waktu saya ngaji sama guru saya tanya, guru, kenapa sahabat itu terinspirasi dengan hijrahnya Nabi Muhammad? Padahal kalau bicara hijrah
Hijrah itu kayak Ustadz Irfan Nurdin hijrah dari Jakarta. Banyak saingan kiai di Jawa hijrah ke Balikpapan. Banyak ya, menjanjikan juga ini. Saya khawatir nanti ini sudah banyak kiai di Balikpapan pindah ke IKM. Itu insya Allah belum ada mukarram di situ. Kalau Bapak masuk ke sana ini hijrah itu kan pindah. Kalau bicara pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu rumit, itu ruwet, butuh begitu banyak persiapan. Nanti saya jelaskan satu-satu. Kalau melihat dari pergerakan Nabi Muhammad, maka Isra Mi'raj itu jauh istimewa. Coba Bapak lihat nanti. Nabi Muhammad itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu pakai kemanusiaannya. Nabi itu kayak manusia biasa waktu hijrah. Waktu Isra Mi'raj, wah, itu pakai pangkat kerasulan. Isra Mi'raj itu memindahkan Rasulullah dari kota Mekah, Al-Masjidil Haram, ke Al-Masjidil Aqsa di Yerusalem. Itu 1000 kilometer lebih. Naik ke Sidratul Muntaha, ini alam yang di luar jangkauan kita. Turun ke Yerusalem, balik ke Mekah. Itu konon ranjangnya Rasulullah itu masih hangat. Itu dilakukan dalam waktu yang singkat, bahkan tanpa persiapan. Maka Jibril itu tidak pernah ngasih kode, ngasih kode, sama Nabi itu tidak pernah. Itu malaikat Jibril itu langsung datang, Pak, ngajak Isra Mi'raj. Untung waktu itu ke Yerusalem belum pakai paspor. Kalau pakai paspor, panik Rasulullah. Masya Allah, paspor saya mati Jibril. Tidak pernah saya urus ini bertahun-tahun. Engkau itu datang, tidak ngomong-ngomong. Mana imigrasi Balikpapan tutup kalau malam, kan begitu. Nggak ada Jibril datangnya malam-malam. Tidak ada kantor yang buka. Sekarang aja tutup, apalagi 1400 tahun yang lalu. Tidak ada. Jibril itu datang, itu tidak menggunakan logika manusia. Langsung bawa burak. Burak itu diciptakan khusus untuk Rasulullah. Tidak ada nabi lain yang dikasih hak sama Allah untuk naik burak. Pertanyaannya, waktu hijrah, kenapa Rasulullah itu tidak WhatsApp Jibril? Jibril, burak masih standby gak di sepinggang ini, ya kan? Kenapa Muhammad, kata Jibril, mau saya pakai? Ya. Kalau Rasulullah naik burak dari Mekah ke Madinah, atau jangan tanggung-tanggung, mintanya ditiup malaikat Jibril. Jibril tiup, saya selesai urusan. Ringkas, tidak pakai panjang-panjang. Rasulullahnya aman sampai di mana gitu? Di Madinah. Tapi pertanyaannya, kalau Rasulullah seperti itu, maka fungsi uswatun hasanatunnya yang di Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini saya jelasin, Pak. Uswatun hasanah pada sabab nuzulnya itu tidak enak. Ini kita ini kadang-kadang ikut Nabi itu yang enak-enak. Saya sudah keliling Indonesia, alhamdulillah, dari Aceh sampai Papua. Itu kalau ada Pak Haji istrinya 4, itu saya jawab, saya tanya, itu bagus betul ya Pak? Pak Haji, dengar-dengar istri 4, alhamdulillah sudah ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu surveinya begitu Pak. Surveinya itu semua laki-laki yang istrinya lebih dari 1, itu jawabannya cakep. Apa jawabannya? Ikut Nabi. Sayangnya, nih ibu senang nih saya pidato begini nih. Sayangnya laki-laki sekarang ikut nabinya kalau nambah istri. Sholatnya tidak ikut Nabi, sedekahnya tidak kayak Nabi, akhlaknya jauh dari akhlaknya Nabi. Kalau mau istri, bawa-bawa Nabi. Bu, suami ibu tuh, Bu, suami akhir zaman yang waktu udah jauh begini. Pada ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu sababun nuzulnya, itu mengingatkan ikut
nabi yang gak enak. Itu ayat kan di surah Al-Ahzab. Ahzab itu perang, kalau bahasa sejarah namanya perang Khandaq, yang Rasulullah gali apa itu? Aparit, gali parit itu Rasulullah itu di peperangan yang paling berat. Nabi dikepung lebih dari 1 bulan oleh koalisi Arab yang semuanya itu sepakat mau menghancurkan Rasulullah. Itu Nabi dikepung oleh 10.000 pasukan dari luar Madinah, dari dalam Madinah. Yahudi ini, Bani Nazir ini melakukan pengkhianatan terhadap negara kesatuan Madinah. Itu dipukul Rasulullah dari belakang. Maka waktu itu Rasulullah itu betul-betul terjepit. Sahabat itu panik sampai nanya, mata Rasulullah. Ini unik, perang Badar itu Jibril ikut dari awal. Bapak lihat, baca Quran itu di perang Badar, sahabat itu kaget. Dia tuh mau mana orang kafir. Itu anak panahnya belum dilepas, orang kafirnya mati. Pedangnya masih dipegang, kepalanya copot. Kenapa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Jadi begitu pasukan Rasulullah turun di Badar, itu malaikat Jibril dengan pasukannya sudah di situ. Ini perang Ahzab. Sampai sebulan Jibril tidak ada kabarnya. Di WhatsApp nggak jawab, centreng satu, ya kan? Di telepon cuma terhubung, tidak tersambung. Ini kata orang, ini gimana Jibril? Di situ diuji. Laqad kana lakum fi Rasul. Kalau Nabi yang bisa segala-galanya itu sabar dalam ketakutan selama 1 bulan, apalagi Anda? Nabinya saja sabar. Ini Bapak namanya uswatun hasanah. Kalau Nabi apa-apa pakai Jibril, Ustaz sekarang ngambek sama Allah. Ya, Faiz kamu kok jadi kayak gini? Ya tidak bisa Allah. Kalau Nabi itu kan ada Jibril, saya ada siapa kan begitu. Maka Bapak, kenapa dulu kata guru saya, peristiwa hijrah itu yang dijadikan tonggak sejarah. Dia diingat sepanjang masa karena semua orang yang nanti jalan hidupnya meniru Rasulullah pada peristiwa hijrah itu, dia pasti akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup. Apa itu? Hidup ini Pak, pekerjaan manusia itu 2. Ada pekerjaan lahiriah, ada pekerjaan batiniah. Ada pekerjaan yang Bapak harus kerjakan pakai kaki, yang Ibu harus kerjakan pakai tangan. Tapi nanti Bapak dan Ibu tahu, yang bekerja itu bukan cuma kaki, yang bekerja itu bukan cuma telinga yang mendengar, mata yang melihat, otak yang berpikir, tapi di sana ada hati yang bersama Allah. Nah, kita ini sering salah. Kadang-kadang ibu-ibu itu, kasihan ibu-ibu sekarang, bangunin suaminya pagi-pagi, sudah jam 8 belum berangkat kerja. Ini suaminya dibangunin, bangun kerja. Lalu ngomong, sudahlah, kita tawakal saja sama Allah. Kalau memang hari ini kita makan, pasti makan. Ini bukan suami tawakal, ini suami malas. Gitu. Tawakal itu gak ada urusannya sama mata. Tawakal itu gak ada urusannya sama kaki. Tawakal itu urusannya hati. Kita dibalik. Tangannya suruh tawakal, hatinya serakah. Ada gak yang begitu? Ngomongnya tawakal. Tapi tetangganya besok tahu-tahu beli kulkas 3 pintu, sakit hati. Ya Allah, tetangga baru kita kenalan kemarin, rasanya ekonominya begitu aja. Seminggu beli kulkas 3 pintu. Ada enggak yang hatinya sakit? Minggu depan tetangga yang sama beli TV 100 inch. Ada itu yang saya ngomong tawakal, tapi hatinya apa itu? Menjerit. Ya Allah, yang sholat
duha saya, yang baca maulid tafsir saya, yang kaya banyak kan yang begitu. Minggu ketiga ini tetangga udah habis uangnya, datangkan mobil Toyota Fortuner dari Toyota. Ini ibu yang hatinya menjerit tak mau kalah, dia datangnya juga ambulan dari rumah sakit karena dia sentuh, karena hatinya tidak teriak. Ini yang salah. Makanya hijrah itu nanti Bapak Ibu sekalian itu sedang mengajarkan sesuatu yang diminta oleh Allah terhadap manusia. Apa tugas manusia? Tugas manusia itu proporsional. Kaki itu suruh jalan kaki. Tapi jangan menentukan hasil akhir. Kaki ini jalan. Soal sampai apa tidak sampai itu urusan Allah. Ya, saya tadi baru ingat kalau masjid ini masjid yang banyak kecelakaan di depan lampu merah itu. Iya, saya baru ingat tadi lewat itu. Saya kok kayak kenal sama masjid ini. Padahal belum ceramah saya. Pikir, oh iya, ini yang bertebaran di medsos dulu ya kan. Orang yang keluar dari rumah, nauzubillah, kecelakaan di sini. Kan nggak pernah tahu kalau usianya cuma sampai di sini. Tapi orang yang beriman itu begini, disuruh jalan, disuruh berpikir, disuruh melihat, disuruh berobat. Tapi jangan ngaku, tidak semua yang berobat sembuh, dan tidak semua yang tidak berobat sakit. Itu baiknya. Orang kalau bisa begini, Pak, itu ada orang yang modelnya kayak saya, harus bersih untuk sehat. Ada orang di dalam hidup ini yang hidupnya kotor, tidak mati-mati. Ya, saya pernah untuk pulang pengajian, kalau di Jakarta itu orang ngaji, pulangnya itu suka dibawain nasi kebuli. Kalau saya jangan hari ini ya. Bapak kasih saya nasi kebuli, saya bawa ke Jakarta jadi rengginang sama emping Pak kerasnya. Saya dikasih nasi, habis ceramah itu suruh jam 1 malam. Jam 1 malam di Jakarta jam 1 malam itu tukang PPSU pembersih jalanan sampah itu sudah kerja. Karena melihat mereka kerja, saya berhenti, saya nggak mau berhenti. Saya panggil orang, Mas, ada apa Pak? Mau makan nggak? Mau Pak, kalau makan saya kasih Pak. Itu kambing utuh sama nasinya 2 nampak saya kasih. Saking senengnya, itu nggak dikitarin. Tangannya tuh bukan sampah. Salah teman-temannya itu duduk bersama saya. Tangannya itu cuma bilang ke baju ini. Itu pun baju seminggu nggak dicuci, ya kan? Diambil kita makan, masya Allah, lah. Saya senang ternyata pulang saya. 2 hari lagi, saya lewat situ lagi habis ngaji. Saya panggil orang itu, masih ingat? Ada apa? Mau makan aja? Bukan, kata saya ada baju. Saya mau kata masih hidup apa enggak? Dia tangannya itu habis pegang sampah kotor, makan sehat. Saya punya anak saya itu nomor 2, itu sebersih-bersihnya orang. Kalau makan anak saya itu pegang tisu basah, makan satu, dia cuci tangan dulu, baru pegang yang selanjutnya, bersih. Higienis, tahu sakit perut. Saya bawa ke dokter. Dokternya ngomong saya, Bapak jaga anaknya Pak, jangan jorok. Saya kalau dari anak jahit sedang pengen dokter. Anak saya sebersih-bersihnya anak. Kalau dibilang jangan, tapi hidup kan begitu. Ada yang jorok sehat, ada yang bersih sehat. Mati itu Bu, tidak ada absennya. Kalau ada absennya, kasihan yang namanya Abdullah. Sudah ambil lagi. Yang paling enak, Zainuddin belakangan. Tapi kan mati tidak ada absennya. Maka hijrah itu ngajarin yang sesuatu yang bermanfaat. Apa manfaatnya? Orang itu ngerti Pak. Dia punya 2 kewajiban. Tangannya bergerak, kakinya melangkah, otaknya berpikir, matanya melihat, telinga boleh dengar. Boleh dengar apa? Dagangan yang paling laku di Bali papan apa ya? Boleh dia melihat teman ini maju jualan ini, tapi
Tapi dia harus tahu rezeki itu nggak ada contohnya. Bapak jangan sampai lihat orang ini, Masya Allah, dia dagang ini laris gitu. Bapak dagang ini belum tentu mie-nya sama, bumbunya sama, piringnya sama, rezekinya yang beda. Kan begitu. Kita juga begitu, Pak. Kadang-kadang saya lihat ada orang laki itu mukanya itu di bawah standar BPS. Mukanya itu di bawah sederhana, tapi istrinya cantik. Saya terus berpikir, muka sama, wiridnya yang beda. Rupanya sebelum dilamar, dizikirin ini orang banyak. Jadi kita itu, Pak, memang tidak sama. Nah, yang bisa buat menerimani, kadang-kadang saya Pak, kadang-kadang melihat anggota DPR dengan muka saya 10 tahun lalu kan gantengan saya. Tapi kenapa ini yang terpilih gitu? Saya mikir kenapa ini yang terpilih di Jakarta di mana? Ini yang buat hidup kita rusak sama Allah dulu. Tapi kalau berhenti Pak, oh ada pekerjaan yang wajib saya lakukan menggunakan indera luar saya. Ada pekerjaan yang saya harus menggunakan fungsi luhur manusia yang namanya hati. Beres di sini hidupnya lama. Coba lihat Rasulullah. Rasulullah itu hijrah, Pak. Itu tidak gampang seperti yang kita bayangkan. Nabi dakwah bertahun-tahun itu tidak begitu. Ya, saya kalau jadi Nabi, Pak, pensiun dini sama. Oh iya pensiun dini, Pak. Tidak ada gitu. Semua Nabi, coba Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 1000 tahun. Itu muridnya 50. Itu kalau belajar statistik 1000 bagi 50, berarti tiap 20 tahun muridnya satu. Saya ngajar di Masjid Al-Nawar 20 tahun muridnya satu. Saya sudah berhenti aja saya dari sini. Apa manfaatnya? 20 tahun satu. Rasulullah itu begitu bertahun-tahun. Maka Rasulullah itu kemudian punya perasaan bagus. Kayaknya saya ini nggak selamanya bisa di sini. Maka Nabi melakukan uji coba, tidak usah saya terangin, nanti cara sampai subuh ini. Dia ke Taif kemana gitu. Rasulullah itu melakukan usaha. Karena Nabi kalau tidak bisa di sini hijrah, maka dijawab sama Allah. Nabi satu hari kata Imam Bukhari itu mimpi. Uridu darah hijratikum. Saya ini mimpi kayak disuruh pindah. Kenapa? Karena tanah yang saya lihat, ya nggak tahu Pak Jokowi itu mimpi dulu dasar IHN saya nggak tahu. Tapi Rasulullah ya mimpi kata Nabi itu sahabatan dan itu kayak padang luas, kanan kirinya ada gunung dan di situ banyak kurma. Ini jelas bukan Mekah. Ya, itu Nabi nggak WhatsApp Jibril. Kalau saya WhatsApp, ini Jibril saya mimpi ini apa artinya selesai. Nabi enggak. Kata Nabi, ini bukan tanah Mekah. Maka Nabi itu merasa yakin bahwa beliau itu harus apa itu? Keluar dari Mekah. Apa yang beliau kerjakan? Jadi marketing Pak, sales. Jadi sales itu jangan merasa rendah hati kalau menawarkan produk. Karena dulu Nabi menawarkan produk. Cuma bedanya Bapak jualan produk Cina, ini produk Allah gitu aja. Itu aja. Ini produk Allah. Rasulullah itu mulai menawarkan diri. Di mana? Di musim haji. Dan Nabi kan nggak tahu ini tanah ini di mana. Tapi yang Rasulullah tahu kalau musim haji ibadah warisan Nabi Ibrahim ini masih diamalkan banyak orang, sekalipun syariatnya sudah beda dengan kita, tetapi orang masih datang ke Mekah. Nanti dari Mekah itu pasti ke Mina. Di Mina itu ya, Rasulullah itu datang ke mereka. Ngapain? Nawarkan. Kata Nabi, ketemu orang ya, Nabi ya lihat-lihat juga ya. Setiap juga gitu ya. Kalau nanti dakwah muka orang lihat-lihat tuh ya. Mana muka musola, mana muka mal itu ada bedanya. Ya Rasulullah lihat. Dari sekian banyak itu 6 orang As'ad bin Zurarah dan teman-temannya itu sedang di Mina malam-malam duduk-duduk, maka Rasulullah itu minta izin ya. Itu malah udah jadi kiai nggak sampai begitu ya, jadi guru nggak sampai ini mendapat. Kata Nabi, mau nggak kalian
mendengar pesan dari Allah yang memindahkan sempitnya hidup dunia kepada luasnya akhirat, yang memindahkan ibadah dari tunduk kepada manusia menjadi tunduk kepada Tuhannya manusia. Maka dari macam-macam oleh siapa ya? Rasul. Itu 6 orang mau, Pak. Ini secara singkatnya 6 orangnya itu mau. Kata mereka berenam, Masya Allah, ini ajaran yang luhur. Tidak boleh minum minuman keras, menghormati perempuan, tidak boleh zina. Maka yang 6 ini tertarik. Ya, Rasulullah ini pakai kemanusiaan. Begitu 6 orang itu bilang, ya Muhammad, kami masuk Islam, ikut kamu. Kata dia, kami punya tanah yang luas di Yasrib. Madinah sekarang, Yasrib itu Nabi pakai kemanusiaannya, nggak pakai kenabian. Begitu 6 orang ini mau, Nabi tidak langsung percaya. Tapi ngirim Mus'ab bin Umair, kata Nabi, Mus'ab, kamu ikut yang sama orang 6 ini, biar kamu tahu benar yang mereka mau ikut saya, benar yang mereka tanah Yasrib itu memang bagus untuk kita dapat. Ini pelajaran, jangan gampang percaya sama orang sekalipun takdirnya kita. Banyak orang kayak gini untuk kadang-kadang masjid, alhamdulillah masjidnya bagus. Di Jakarta itu ada masjid jelek, gitu. Terus ada jangan ngomong ke ketua masjid, Pak Haji, bongkar. Jangan langsung percaya. Yang nyuruh bongkar ini siapa? Kalau yang nyuruh bongkar ini gubernur, bongkar. Yang nyuruh bongkar orang kaya, bongkar. Tapi kalau yang nyuruh masih orang yang suka puasa Daud, sehari makan, sehari enggak. Ya kenapa sehari? Ya memang rezekinya begitu, sehari dapat, sehari enggak. Ya jangan ikut Pak Ketua Masjid. Nanti Haji bongkar, kita bongkar. Selesai bongkar, kita datang orang. Masjid sudah saya bongkar, ayo kita bangun. Maaf Pak Haji, saya kan nggak bilang bangun, saya cuma bilang bongkar. Tapi umat Islam banyak yang kayak gini sekarang. Main bongkar, main percaya, ketemu orang tengah jalan, asal takbir, itu teman saya, nanti begitu menang, Masya Allah, beda-beda pikirannya. Ini lihat, tidak semua orang yang kemudian mengatakan saya bersamamu, itu langsung kita percaya. Padahal nanti, kalau mau fit and proper bisa, ya? Tinggal fotonya muka orang ini, WhatsApp Jibril, ini muka neraka, muka surga. Kan bisa begini. Nabi tahan setahun. Kita kadang jadi kiai tidak tahan prosesnya. Setahun ini Mus'ab datang lagi. Ini naik, kalau dulu ber-6, sekarang ber-12. Begitu ber-12, kata Rasulullah, Mus'ab sabar dulu, urus dulu. Enggak langsung Pak, 3 tahun. Bayangin, 3 tahun selanjutnya itu Bapak dengar yang namanya Bai'at Al-Aqabah Al-Udhma atau At-Thaniyah. 73 orang datang sama Nabi sumpah setia. Gak cukup baca syahadat. Ini anggota masjid juga begitu. Ya, kita ini kadang-kadang cuma modal syahadat aja, tapi nggak tahu dia konsisten nggak dengan syahadatnya. Maka 73 ini kata Nabi, kalau kamu mau ikut saya dan kamu ingin membawa saya ke Yasrib, maka kamu harus sumpah setia depan saya. Apa kata Rasulullah? Kamu masuk Islam, ikut saya, taat sama saya, filman syadi wal makrah, senang ikut saya, miskin ikut saya, sehat ikut saya, sakit ikut saya. Ini kan tidak banyak yang begitu, ya. Biasanya kalau masjidnya sehat, jamaahnya penuh, ya. Tapi kalau masjidnya sakit, ini kan masjid sehat Pak. Ada AC-nya, ada kipas anginnya, karpetnya dibayarkan Pak. Kita sujud lama-lama betah di sini. Karena kita sujud itu kan Masya Allah, baunya udah jelas ya. Kaki orang siapa kata saya di bekas tempat sujud kita ya. Ini begitu Bai'at Al-Aqabah 73, maka Rasul yakin bahwa itulah yang dulu diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai tempat apa ini? Hijrah. Maka Rasulullah itu mulai menyuruh sahabat-sahabatnya untuk apa itu? Hijrah. Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diomongin,
Sayyidina Abu Bakar bilang, Rasul, itu sudah pada pergi, Umar udah berangkat, ya kan? Utsman udah berangkat. Saya mau berangkat lagi. Kata Nabi, alaris kita, jangan. Kamu nanti nemenin saya. Ya. Kapan Rasul? Nanti pokoknya saya datang ke rumahmu, kita membuat perencanaan. Jadi apa-apa itu ada rencananya, ada mappingnya. Jangan cuma modal semangat tanpa apa ini, tanpa yang namanya planning dan perencanaan. Kata Bakar, siap Rasul, saya ilmu. Ingat, Nabi Muhammad sebelum hijrah itu untuk hijrah, Rasul itu pakai ilmu manajemen modern. Apa itu? Yang pertama membangun support system. Ini kalau di masjid ini berdiri Pak, ada imam pasti. Masjidnya bagus, imamnya mazhab dorong. Tahu mazhab dorong? Ya, itu di Jakarta banyak. Ya, begitu komat itu makmumnya nengok-nengok semua. Kamu masuk. Kenapa? Ini jadi hafal Quran. Juz amma aja. Qul ya ayyuhal kafirun itu bisa memulai dan bisa mengakhiri. Ya, kan Bapak Ajianti itu ya. Kalau baca Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu. Terus nanti muter la antum ma'abuduna ma'abud. Enggak sampai ke lakum dinukum. Masjid Pak, ini akan hidup, ada imam, ada muadzin, ada yang bersih-bersih, ada orang kaya yang bayar listrik, ada orang kaya, itu namanya support system. Jadi ini bergerak kalau semuanya itu mendukung. Maka Rasulullah waktu hijrah itu bikin Pak, support sistemnya siapa? Apa? Dan Rasul itu pakai manajemen resiko. Dipikir, oh kalau begini nanti resikonya apa? Kalau begini apa? Dibuat itu indah. Hari pertama Rasul itu keluar dari rumahnya. Itu bukan pada waktu di mana Rasulullah biasa ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Bapak hijrahnya Nabi itu sekitar tahun 622 Hijriah Masehi. Itu jatuhnya di bulan September. Di September itu Arab lagi panas-panas. Rasulullah itu keluar dari rumahnya. Itu mimbar di Zahirah kata Imam Bukhari. Habis dulu. Padahal Nabi biasanya pagi-pagi. Kenapa? Lihat. Itu namanya Nabi pakai kemanusiaannya, tidak pakai kenabian. Supaya saya itu berpikir, lihat, Rasulullah saja melakukan apapun itu pakai perencanaannya. Kalau Nabi keluar ke rumah Abu Bakar pagi-pagi, maka boleh jadi ada Satpol PP. Yang Satpol PP jangan tersinggung, ya. Kalau Satpol PP sekarang kan pindah hidden. Nah, polisi sekarang kan baik-baik. Ini polisinya Abu Jahal, ya. Polisinya Abu Jahal itu pasti memata-matai Rasul. Karena waktu itu semua sahabat sudah hampir habis. Makanya orang kafir kemudian bikin musyawarah di darunan dua. Wa iyyam kurbikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhriju aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul. Di sini orang kafir itu bilang, ini Muhammad cepat atau lambat pasti pergi kemana? Harus kita makan. Pendapat yang pertama bilang penjara, pendapat yang kedua bilang bunuh, pendapat yang ketiga usir. Nanti mereka sepakat Nabi harus jabatan ini dibunuh. Maka Rasul itu dimata-matai, diintai. Rasulnya ngumpet. Kata Nabi, saya keluarnya habis duhur di tengah matahari yang terik. Orang Arab sedang ingin di dalam rumah karena panas. Rasulullahnya keluar. Sampai di rumah Abu Bakar, ngomong Nabi, Abu Bakar siap-siap ya, kita akan hijrah. Kata Abu Bakar, kapan? Saya masih harus berpikir Abu Bakar. Pokoknya kamu jangan kemana-mana dalam minggu ini. Semua tiket ke Jakarta batalin. Ya. Jangan pergi kemana-mana Abu Bakar ya. Mulai packing ya. Baju-bajumu yang mau dibawa, duit, ATM, surat tanah semuanya. Ya. Ini siap-siapkan Abu Bakar. Ya. Nabi itu apa? Karena tidak boleh lama-lama aja datang. Besoknya Nabi datang lagi. Itu Nabi kapan? Begitu 2 hari datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Di rumah Sayyidina Abu Bakar ada SUV yang dikosong Toyota yang harga 3 miliar itu. Kata Abu Bakar, kata Rasul, Masya Allah, Toyota baru ini. Iya, kan Nabi kemarin bilang hijrah sama saya.
Maka saya langsung beli SUV Land Cruiser. Ya, kalau ke Tenggarong Pak, ya masuk hutan pakai Avanza, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dipakai ayah ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini bakal dibeli mobil mahal Pak. Kuda yang paling bagus. Hebatnya Rasulullah. Ini penting. Rasulullah itu begitu melihat kendaraan mahal, Abu Bakar, kali ini saya bayar. Seumur hidup Rasulullah itu kalau dikasih sama Abu Bakar itu langsung diterima. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar itu ikhlas tulus, tidak kayak calon bupati. Kasih Kiai Innova ada maunya. Tapi kalau Kiai setiap pengajian nomor saya disebutkan, atau Kiai pakai baju-baju yang warna-warna saya. Maka Rasulullah itu dengan Sayyidina Abu Bakar itu paling percaya sama orang itu ya Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Rasulullah itu pakai duitnya Abu Bakar itu pakai duitnya sendiri. Karena Abu Bakar itu tulus banget. Tapi kali ini kenapa Nabi? Nabi tidak percaya Rasulullah. Ikhlas kata Nabi. Tapi saya malu kepada Allah. Masa untuk mengejar pahala yang kayak gini gratis malu. Ini pelajaran buat Kiai. Ini bukan buat bapak-bapak. Buat Kiai. Kiai ini kebanyakan terima amplop, tapi jarang mengeluarkan amplop. Yang tersinggung nih saya, yang beliau, kita betul Pak. Ya saya dulu diajarin sama guru saya, Faiz, tidak semua amplop itu kan mampu. Kita kadang diundang panti asuhan Asyura, saking kepengennya kita ceramah di tempat dia. Kita datang, masya Allah, panti asuhannya sederhana. Ya, dia untuk makan sehari-hari, itu ibu pantinya pusing. Kita diamplopin, saya terima, halal nggak? Halal. Bensin saya, mobil saya isi bensin kok. Kecuali kalau saya misalnya masuk jalan tol pakai sholawat Fatih misalnya, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih. Tahu-tahu tiket Garuda datang ke saya, ya saya halal kan. Tapi persoalannya hidup itu bagaimana halal? Toyib, ya. Gitu. Ini Rasulullah ajarin. Jadi kiai-kiai itu jangan cuma ngamplopin aja. Sekali-kali kiai itu ngeluarin Rasul. Kata Rasul, tapi saya tidak punya uang membakar sekarang. Tapi janji, ini jangan dihibah ke saya, jangan hadiah ke saya. Saya tak pinjam lagi, saya punya uang, saya mau bayar. Kenapa? Sebagai bukti bahwa untuk mencapai Allah, dakwah di hati kita itu tidak terasa. Kan saya sudah ceramah. Biarlah panitia mikir uang, dan gitu juga Kiai. Ya, walaupun Kiai sudah ceramah, sekali-kali Kiai juga mikirin. Tapi teman saya ngomong begitu, kalau kita harus mikirin biaya acara, kita jadi panitia aja, nggak usah jadi Kiai. Itu Kiainya ya sekarang begitu itu. Nah ini Rasul, begitu kendaraannya beres, Rasul itu musyawarah sama Sayyidina Abu Bakar. Ini ibarat sekarang nih, mobil bagus. Persoalannya kita ini kan diintai. Semuanya udah tahu kalau hijrah saya itu ke Yasrib, ke Tenggara, gitu loh. Kata Abu Bakar, maksudmu apa Nabi? Kalau kita keluar ke arah sana, kayak Bapak nih, sudah tahu Nabi mau ke Samarinda. Kan jalan dari Balikpapan Samarinda sudah tahu semua. Maka semua jalan yang menuju ke Samarinda itu sudah diawasi. Kata Rasulullah, jangan lewat jalan biasa. Enggak. Kita ke selatan, ke arah Yaman. Kata Abu Bakar, kalau ke situ saya tidak tahu. Nanti kesesat. Kalian tahu. Ini Pak, karena kan Nabi tidak punya Samsung sama iPhone. Ya, kalau ada Samsung kan ini ada GPS-nya, ya kan? Ada Google Maps. Mana? Ini kan tidak ada. Makanya harus cari apa ini? Petunjuk jalan orang yang ngerti dengan kondisi geografi Mekah ini untuk nanti ke selatan dulu, tapi nanti bisa sampai ke Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar itu nyari orang yang tahu, dapat, namanya Abdullah bin Uraitib. Sayangnya non Muslim. Ini kata Abu Bakar, ini orang yang paling ngerti. Dia jalan mana aja tahu. Tapi masalahnya non Muslim. Kata Nabi, iya bahaya. Tapi dia ngomong sama orang. Kata Nabi, kita ketemu aja dulu sama orang. Ketemu Pak. Ini penting. Profesi
dalam kerja itu kadang-kadang tidak karena agama. Ada orang tidak beragama, tapi dia bisa amanah dan menjaga profesional dan kode etik pekerjaan. Maka ketemu nih, yang ketemu juga Abu Bakar. Abu Bakar ngomong, Abdullah, kamu bisa nunjuk jalan? Bisa, saya tahu banget. Bisa jaga rahasia? Kata Abdullah bin Rokat, ya tergantung. Tergantung apa? Bayarannya. Kalau harganya cocok, diam. Kalau harganya tak cocok, berisik. Ini banyak dibagi papan sekarang yang begini. Asal cocok, diam. Kalau nggak cocok, berisik. Banyak yang begitu. Nyolong duit negara. Kalau kompak, aman. Pembagian nggak rata, lapor KPK. Jadi Abdullah bin Rokat itu profesional. Kata Nabi, Abu Bakar ngomong, Nabi udah suruh ketemu orangnya. Ini orang asal harganya cocok, diam. Kata Nabi, dia udah panggil. Kamu kata Abdullah bin Rokat. Ini bahkan dalam sejarah ulama itu beda-beda. Ada ulama kayak Imam Nawawi itu meyakini bahwa Abdullah bin Rokat sampai mati tidak masuk Islam. Sekalipun ada ulama yang mengatakan nanti begitu Rasul masuk ke Mekah, balik lagi Fatu Makkah, dia masuk Islam. Apapun, dilihat sama Nabi, iya saya, makanya mau bilang Rasul, beres. Dia tinggal 500 juta, atau siapa dulu? Kata Abu Bakar, itu DP 500 juta. Nanti kita keluar ke Madinah aman, 1 miliar. Kata orang itu, kalau 1,5 miliar, jangan mulut, kuping saya tutup. Betul-betul dijaga. Ini namanya support system dan manajemen resiko. Kata Abdullah bin Rokat, kalau gitu, kau ke selatan, Muhammad. Kemana? Ke Jabal Khawf. Di situ ada gua. Kamu keluar dari Mekah, ini kan dikejar orang. Maka kalau kamu terus-terusan jalan, nanti mereka punya mobil yang lebih cepat, kamu akan ketangkap. Maka kamu bermalam dulu di Gua Thawr 3 hari, nanti saya kesini. Kata Nabi, tunggu dulu. Ini rencana saya dengan Abu Bakar itu langsung gak pakai bermalam. Kalau pakai bermalam, saya tanya dulu sama DPRD, ini termasuk gak di APBD? Beneran kan Pak? Beneran, ini serius. Ini termasuk gak di APBD? Kata Rasul, saya gak makan biasa, tapi Abu Bakar harus makan. Kiai itu mau puasa boleh, tapi santrinya gak boleh dipaksa untuk puasa. Bapak ini mau jadi orang soleh, puasa tiap hari boleh, tapi maksa istrinya puasa boleh. Kata Nabi, bentar dulu Roykin, ini saya harus lapor dulu sama DPRD ini. Kenapa? Anggaran bermalam nggak ada. Anggaran bermalam kan anggaran hotel, ada anggaran makan. Kata Nabi, sementara saya support sistemnya untuk menjaga, kan saya ngajak banyak orang, Bapak kan tahu secara singkat. Nabi begitu selesai pertajalan, maka Nabi bilang gini, anakku yang laki Abu Bakar, Abdullah, ini kalau siang hari lepas di Mekah, suruh jadi wartawan, nyari apa ini? Berita. Nanti jam 5 sore dia berangkat ke Gua Thawr. Asma juga begitu, jam 5 sore bawa logistik, ini GoFood ala hijrah, ya. Ini kan ada 2 orang. Nanti Amir bin Fuhairah, Amir bin penggembala, itu kalau siang menggembala kambing di bawah Gua Thawr. Kalau sore yang 2 ke Gua Thawr, yang 1 dengan kambing ke Mekah. Jadi jejak-jejak ini akan apa ini? Terhapus. Persoalannya ini kan banyak orang kalau pakai bermalam. Saya tanya dulu sama Banggar DPRD Balikpapan, ini boleh nggak anggaran ditambahin? Ya. Begitu anggarannya clear Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah tenang. Kata Nabi, ini yang terbaik. Ya, Asma sudah dikasih tahu, nanti kamu ke sana, kalau sore bawa air, bawa apa, berangkat. Semuanya dikerjakan sesuai dengan usaha lahir. Apa yang terjadi? Begitu Nabi masuk di Gua Thawr, tapi orang kafir Quraisy ternyata ada yang sampai ke dalam Thawr. Nih, posisi gua, mudah-mudahan Bapak nanti bisa umroh, ya. Kalau Bapak umroh sehat, bisa naik taksi ke Gua Thawr, jauh, orang Indonesia jarang.
Musa sebenarnya Jabal Nur yang Nabi dapat wahyu karena dekat dari Masjidil Haram. Tapi Jabal Thor itu mungkin 14 kilo kayaknya dari kota Makkah. Itu Nabi begitu selesai semua perencanaan matang, itu Nabi dimasuki gua. Orang kafir Quraisy itu ada yang sampai ke gunung di atas. Sayyidina Abu Bakar bilang gini, ya Rasulullah, seandainya kaki mereka gatal, ya, atau tali sepatunya copot dan mereka menengok ke bawah, ya Allah, pasti mereka melihat kita. Ini lihat, kata Abu Bakar, celaka kita semua. Mereka itu di atas, tinggal salah satu orang aja lehernya pegel gini, nengok ke bawah, selesai kita ketahuan kita di sini. Ya. Apa jawaban Rasul? Ini penting banget. Ayatnya unik. Kalau ayat perang itu minta tolong, tapi ayat hijrah bukan pertolongan Allah, tapi kebersamaan dengan Allah. Kan saya ngomong la tahzan. Rasul ngomong, Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Innallaha, bukan innallaha yang sudah, bukan Allah nolong kita, tapi Allah bersama dengan kita. Kata Nabi seakan-akan kalaupun kita ketangkep mati, tidak apa, asal matinya bersama Allah. Kalau kita miskin, tidak apa, asal miskinnya bersama Allah. Jadi, ini miskin bersama Allah pakai ayat tanpa Allah. Saya mau tanya, suami ibu misalnya, penghasilannya setiap hari 100.000 rupiah, kerja dari pagi sampai sore, itu cuma dapat 100.000, sebulan 3 juta. Kasihan kan? Bensin mahal, beras mahal, gajinya sehari 100.000. Ibu doakan, ya Allah, suami saya ini, ya Allah, jangan 100.000, ya Allah, kasihnya 100 juta. Amin. Yakin? Bu, amin kan? Sehari 100 juta, sebulan 3 miliar. Saya kasih tahu sama ibu, suami ibu ini kalau gajinya sebulan 3 juta terus jadi 3 miliar, yang ada di pikirannya nih bukan umroh, kawin lagi. Saya tidak nuduh, yakin saya, ya. Ini nih Bu, setia ini nih Bu, ini kan kita punya uang aja. Kalau uangnya banyak, ya Allah, casing iPhone akhir zaman ini, saya udah paham mazhab orang Balikpapan. Kata laki-laki sekarang Bu, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lihat, yang penting sudah punya miliaran. Bu, amin kan? Amin kan? Kalau 3 miliar, ibu aminkan jadi 6 miliar, kawin lagi 3 itu. Ibu masih aminkan, 4 dia bisa. Kira-kira diaminkan nggak? Bu, ya, saya juga nggak tahu Pak. Ya, kadang-kadang ada yang sudah tidak apa-apa, saya maafkan. Yang penting ada rumah di IKN baru kan begitu. Itu urusan masing-masing. Lihat, kata Rasulullah sama saya dengarkan, yang penting itu innallaha ma'ana. Yang penting itu Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita dalam kesedihan pun, itu nanti jadi bahagia. Coba lihat, ya, ini bukan cuma Nabi Muhammad, Pak. Semua Nabi begini. Lihat Nabi Musa. Nih, Nabi Musa ini waktu mau dilahirkan itu apes. Nasibnya buruk. Nabi Musa lahir itu Pak, itu Fir'aun, itu mimpi di patok ayam. Kepikiran Fir'aun itu Pak, kiai takut, jenderal sujud, orang kaya takut, tiba-tiba ayam berani. Maka kata Fir'aun, Masya Allah, ini ada apa ini ayam nekat? Jenderal Haman takut, kiai Balak takut, orang kaya yang paling kaya Korun. Ada orang kaya lebih kaya dari Korun kan? Buktinya kalau di Balikpapan, Bapak bangun rumah, gali-gali yang itu fondasi tanah, nemu emas sampai ember, dibilang harganya apa? Padahal kalau tidak pernah ke Balikpapan, ya. Tapi Bapak nemu harta di dalam tanah, itu dibilang punyanya, itu orang kaya. Itu
Tiba-tiba lihat mimpi di batu air. Maka Firaun tanya sama dukunnya, dan itu hebat. Orang kalau bersama Allah indah. Kata dukunnya, Tuhan, ini ngomong sembarangan, tapi nanti dibuat benar sama Allah. Dukunnya ngomong, Tuhan, ini laki-laki anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan itu. Firaun percaya, langsung turun kayak presiden ke Menko Polhukam. Menko Polhukam turun Mendagri turun semua gubernur sampai RW RT dapat semua bayi laki-laki mati. Karena siapa? Firaun. Lihat, kaidahnya kalau bersama Allah itu tidak masuk akal, tapi ujungnya bahagia. Ibunya Nabi Musa itu terus ngomong sama anaknya, kalau mati kan bahaya. Jibril turun enggak, tapi ada syaratnya. Apa? Lihat, faidah ifti alaihi. Kalau kamu nanti khawatir dengan anak, fa'arbihi, kasih susu yang banyak-banyak supaya cepat besar. Nanti setelah 3 minggu, ada yang mengatakan 3 hari, fa'alqihi fil yammi. Lihat, buang di sungai Mahakam. Buang di sungai, masuk akal. Ditanya, kenapa dibuang di sungai Mahakam? Kalau kamu buang, inna kami rotu, kami balikin sama ini. Bukan cuma dibalikin, ada bonusnya. Wajaduhu minal mursalin. Saya jadikan ini, kata Allah. Nah, itu ibunya Nabi Musa itu melakukan hal yang aneh. Semua perempuan kalau anaknya ada dalam bahaya mesti dibunuh. Ini masih ingat, kalau anaknya itu kecil tidur di ranjang ada halilintar besar kaget, anaknya dibunuh apa dilempar? Dipeluk, diambil. Anak ibu di jalan ibu tuntun ada anjing besar, ibu peluk, ibu gendong, apa ibu dorong ke anjing? Pasti dibunuh. Kaidah itu cinta itu memeluk. Tapi kalau bersama Allah, kata Allah, cinta itu melepaskan. Buang ke sungai Mahakam. Ya, dibuang sama Firaun ke sungai Mahakam. Di ujung sungai Mahakam sana, begitu dibuang. Lihat, padahal itu malaikat Jibril. Jibril yang buang. Untung saja itu ibunya Nabi Musa itu perempuan saleh. Kalau perempuan balik papan, yakin kamu ke Jibril. Kata Jibril, anak saya ini Nabi. Iya, kalau anak saya Nabi jagain. Malaikat cap apa langsung mau dibuang begitu, Pak. Tapi lihat, inna Allah yang penting sama Allah, buang-buang aja. Yang penting perintah dibuang, Pak. Firaun di depan Islam Center sama Rinda di mobil ini, ya. Ini Bapak jangan, memang betul Nabi Musa dibuang di mana? Enggak, ini supaya gampang Bapak saya ceramah. Jangan sampai saya baru tahu di pengajian kalau ternyata Nabi Musa itu dibuang supaya Mahakam. Ini tandanya Bapak murid separuh pintar banyak gobloknya gitu. Ini supaya enak aja ceritanya. Kalau saya bilang Sungai Nil kan Bapak bayangin kayak apa? Sungai Mahakam. Lewat kan. Begitu ini dibuang, istrinya Firaun itu disuruh bujuk suaminya ke kafe. Starbucks dengan Nabi Musa. Ngopi pulang berdua. Bayi itu di dalam kotak lewat. Yang melihat siapa? Istrinya Firaun. Ini hebat, nggak ada yang tertarik. Yang tertarik istrinya ngomong ke suaminya, abang, lihat kotak kayu itu. Kata Firaun, apa kotak kayu segitu? Kalau isinya uang, paling semiliar. Uang kita di Jakarta 100 kontainer belum kita bongkar. Jangan dengan kotak kayu kayak begitu. Firaun tidak mau, tapi istrinya aneh. Tertarik betul, abang itu kotak kayu anjing. Dan Firaun itu karena Firaun itu dia Firaun itu diciptakan oleh Allah itu terlalu cinta sama Asia istrinya. Itu bahasa halus. Bahasa kasarnya, Firaun itu takut sama istrinya. Dia kalau di kantor, orang sekantor dimarahin. Pulang, dilempar centong nasi sama istrinya, kencing di celana. Bu, kalau suami ibu ustaz penceramah di masjid berapi-api, di rumah takut, suruh cek DNA. Jangan-jangan turunan Firaun. Kalau di depan orang jangan, depan istrinya takut, itu ada turunan Firaun. Nah, ini tersinggung masing-masing ya. Ini karena dia takut sama istrinya. Masya Allah, kata istrinya abang, kotak kayu itu udah ada di sini. Sekarang nanti malam kau tidur di sini kebun.
Innallaha ma'ah. Firaun itu pintar. Firaun itu politisi matang. Firaun itu instingnya itu tidak masalah. Begitu dia lihat kotak kayu itu dibuka, isinya anak laki, ya, dia takut pedang. Kalau Firaun bunuh, nggak ada Nabi Isa, nggak ada Nabi Musa. Pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Habib Rizik belum lahir. FPI nggak ada. NU belum ada. Muhammadiyah, apa itu Hidayatullah, nggak ada semuanya. Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Indah. Bukan tentara, bukan zikir, bukan milik, bisikan perempuan. Hati-hati Bapak sama bisikan perempuan. Firaun itu udah bener Pak, dicabut pedangnya. Kata Firaun, ini anak yang mau menghancurkan, anak yang mau menghancurkan ini. Dia begini, istrinya dari belakang meluk. Nah soal meluknya ini tidak usah saya ceritakan. Ya, Bapak habis mengajar nonton film India, itu imajinasinya lebih hebat dari cara saya. Ya, dipeluk dari belakang, dipeluk dari belakang ini. Ngomong istrinya itu, ya takut. Bisikan perempuan di telinga, ya, nggak pakai demo, nggak ada 212, nggak ada itu. Istrinya pelan-pelan, abang sambil dia meluk ini, ya takut, jangan dulu, asal ayat faham. Siapa tahu ada manfaatnya. Yang terakhir dimainkan bersama Asbel, aunan tahidah balada, atau kita angkat jadi anak ini kata, abang ini gagah hebat berkuasa ganteng, tapi abang itu tidak bisa punya anak. Apa abang nggak kangen? Setiap hari orang sudah manggil abang itu presiden, jenderal, tuan, raja, tapi dia dipanggil bapak. Firaun yang asalnya benar, pintar, goblok. Langsung ngomong sama istrinya, iya ya, kenapa dibunuh? Itu pedangnya dibuang. Tuh kata guru saya, semenjak ayat itu turun, banyak laki-laki hebat gara-gara dibisikin istrinya, goblok mendadak. Jadi Bapak jangan heran kalau ada orang profesor terhormat di kampus dimarahin bibinya, itu profesornya hilang, tinggal gobloknya aja. Itu Bapak-bapak, lihat. Kenapa? Bersama Allah. Ringkas itu. Lah begitu dipeluk sama istrinya, Fir'aunnya goblok mendadak. Yang ngangkat Nabi Musa dari kota itu Fir'aun. Gitu. Dia angkatnya Nabi Musa, dicium seperti seorang bapak yang merindukan anak tuan Allah. Dicium dengan penuh kasih sayang, langsung ngomong sama wali kota Balikpapan, Pak Wali, tolong panggil dinas dukcapil, kasih ini akte lahir, ini anak saya, mau langsung anak saya. Ya. Singkat cerita, kalau saya ceritain Firaun sampai besar Nabi Musa, sampai 2 hari ngaji. Singkat cerita, dibawa ke istana nangis Nabi Musa, nangis. Firaun kaget, kenapa nangis anaknya? Haus Tuhan, haus, oh haus. Panggil semua hypermat sebagaimana, ya, Alfamart, Indomaret, semua anak saya minta susu, ya, dari susu yang paling mahal sampai yang paling murah, lengkap dengan botolnya, semua susu ini, vanilla, strawberry, coklat, semua dibuat. Firaun yang gitu, nah ini susu paling mahal, minum. Jibril bilang jangan, ini susunya kambing, nanti besar kau jadi bandot. Nah, ini ibu, kalau nyusu itu baca sholawat, jangan dangdutan, nanti besar anaknya joget. Kenapa? Air susunya mujarab nih. Jangan, nanti kau jadi kambing nyosor mana-mana. Itu semua susu kan. Maka kata Firaun, ini kenapa tak mau? Menteri Kesehatan Firaun ini tidak mau susu formula, mau nggak susunya ibu-ibu? Langsung dikumpulin ibu-ibu se-Mesir, semua buat siapa yang punya ASI, anak saya mau nyusu, saya jadikan perempuan yang paling baik. Karena kan secara psikologi ASI-nya perempuan itu bagus kalau suasana kebatinan itu senang. Maka kalau ada orang tua nyusuin anaknya itu sambil nendang-nendang, itu 5 tahun kontrakan belum bayar.
atau suaminya terjerat pinjol dan judi online gitu. Ini Firaun tahu caranya perempuan itu nyaman menyusuinya itu kalau dia tenang. Maka Firaun bilang 1 kenyataan 1 juta. 1 juta, 1 juta. Kata ibu-ibu Bu Ana hari itu, Allahumma doyan, ya Allah kebayang kalau sehari 200 kejutan, 200 juta dikumpulin. Sudah dicari perempuan yang aslinya paling sehat, yang expired yang sudah ibu-ibu sudah 50 tahun, 60 tahun ini asem ini sudah mau expired ini, jangan ikut. Lu ngeracunin anak gua aja, ntar kan begitu. Kalau bahasa Jakarta aja, ini bagus-bagus, yang syukur-syukur. Firaun gitu, ini nak, jadi bilang jangan. Ini perempuan tukang gosip, ntar kalau jadi nabi jadi entertain, ya kan? Nabi tukang gosip, jangan. Lihat, Bapak lihat, ada satu kebodohan, tapi kebodohan itu dilakukan kalau bersama dengan Allah. Saudaranya Nabi Musa yang perempuan itu kan mengikuti dari jauh, disuruh sama ibunya supaya tahu nih bayi ujungnya kemana. Begitu sampai di Firaun, kayak begitu melihat saudaranya itu menjerit kehausan, dia datang ngomong diabadikan sama Quran. Hal adullukum ala man yakfur. Mau nggak saya tunjuk? Ada perempuan itu babysitter nomor 1 di dunia. Asal dipegang dia itu semua baik, tenang. Firaun tuh nggak pakai pikir, datangkan perempuan itu, didatangin. Siapa ini sebenarnya? Ibunya. Itu dikasih Nabi Musa langsung tenang. Anehnya Firaun nggak pernah curiga. Padahal tadi di stadion balapan itu ada 10.000 ibu-ibu. Berarti ada 20.000 susu, Pak. Ya kan? Itu satu pun nggak mau. Ini datang langsung mau. Mestinya Firaun, bukan Firaun. Kalau presiden di situ kan ada Kapolri, ada panglima TNI, ada Bapak Intelkam, ada kepala BIN. Aneh, pejabat semesir itu nggak ada kepikiran. Perempuan selapakan nggak ada yang mau. Ini datang langsung mau. Jangan-jangan ibunya. Tapi kalau berhadapan dengan Allah, maka yang paling penting dalam hidup ini, ya, ini sudah malam. Besok kan banyak yang kerja, jangan sampai besok Bapak masuk ke kantor alasannya pengajian. Saya semalam mencari pintu surga, Pak. Pintu surga nggak cuma di masjid, di kantor itu pintu surga juga. Bapak-bapak, apa yang ingin saya katakan dari 2 cerita besar ini? Orang itu kata Ibnu Athaillah masakan dari dalam hikam. Orang itu kalau mau bahagia itu alih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi bi nafsika. Paling mudah terjemahnya, Bapak, Ibu kalau mau bahagia itu tanamkan dalam hati Bapak Ibu kemampuan untuk mengatur diri Bapak dan diri Ibu untuk tidak mengatur Allah. Atur diri kita untuk tidak mengatur Allah. Kenapa? Kunci ketidaktenangan hidup itu karena kita selalu mengatur takdir Allah. Dulu guru saya bilang ini, doa itu semuanya baik. Yang nggak baik itu apa? Permintaan kita. Contoh, bapak-bapak istiqomah sholat berjamaah di Masjid Al-Munawwar. Terus 10 tahun istiqomah dari rumahnya ke masjid jalan kaki. Itu kalau habis sholat dipegang betis itu udah kayak singkong. Ya, berapa? Jalan dari rumahnya 10 tahun. Tahu-tahu ada orang baru seminggu sholat punya Honda PJX. Kadang-kadang yang rusak itu hati kita. Terus doanya bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagus kan? Bagus doa. Yang jelek apa? Tafsir apa? Saya ada doa orang kayak gini, saya tanya, kamu tadi doanya khusyuk betul? Apa doa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya tanya, apa artinya bagi? Ya Allah, berikan kepada saya yang baik-baik di dunia. Saya kejar lagi, apa yang baik-baik di dunia? Jawab, yang maha emas. Kalau bisa yang warnanya coklat. Kamu itu doa apa kredit? Kita ini yang paling bagus itu berdoa, tapi jangan ngantuk. Doa tiap pagi, Rabbana
fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada saya yang baik-baik di dunia. Tapi jangan ditafsirkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kata Quran, asa antakrahu syai'an, yang kamu benci itu wa huwa khairul lakum, mendatangkan kebahagiaan. Jangan-jangan antuhibbu syai'an, yang kamu cintai itu justru awal kehancuran kamu. Coba Bapak lihat saya hari ini, kayak orang bener kan Pak? Pak, Bu, saya kayak orang bener nggak? Kayak orang bener Bu saya. Menghina, saya tidak bener. Bu, Ibu kalau lihat saya kan kayak orang bener. Bapak tahu nggak? Kenapa saya ceramah di sini kayak orang bener? Karena saya jadi kiai. Coba saya jadi gubernur. Salah-salah, saya lebih jahat dari gubernur saya. Alhamdulillah, saya ini jadi penceramah. Seandainya saya jadi presiden, jangan-jangan saya lebih jahat dari presiden itu. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah saya kuat kalau saya jadi presiden. Saya tidak korupsi Pak sekarang. Kenapa? Apa yang mau saya korupsi? Ayo sekarang, apa yang korupsi saya paling airnya dua? Gitu kan? Ya, itu paling hebat saya nanti ceramah. Saya harus betul kalau bisa airnya tambahkan. Paling mantap saya duluan Pak godaannya. Ya, Bapak belakangan. Ya. Tapi kalau saya jadi presiden, godaannya saya itu tidak korupsi Pak. Karena tidak ada yang saya korupsi. Kalau ada sesuatu di depan mata yang bisa saya kuasai seperti kekuasaan, jangan-jangan saya lebih jahat dari penguasa. Saya bisa jadi baik seperti ini karena alhamdulillah jadi begini. Ibu-ibu itu kan tidak punya duit, jadi ngaji. Coba tadi maghrib, ibu-ibu kalau maghrib mau ngaji isya, itu biasanya ribut itu soal seragam, baju apa, jilbab apa. Tadi saya nanti isya di Masjid Al-Nawar, maghrib ibu tarik kerudung. Begitu ditarik ibu ambil, tahu-tahu ada uang merah-merah pakai peci, ya itu jatuh tidak banyak sih, 100 juta. Kira-kira ibu terus ke masjid apa ke pasar? Bu, kira-kira ibu tarik tadi itu, tahu-tahu ada uang ditarik sama ibu, atau bukan masya Allah ada uang 100 juta. Kira-kira terus duha apa terus ke pasar? Maka alhamdulillah, jangan-jangan kita tidak dikasih uang karena Allah ingin kita rajin sholat duha. Kamu nanti kayanya di akhirat saja. Karena kalau kamu kaya di sini, kamu tidak kuat. Ada orang yang Allah jadikan dia kaya. Karena kata Allah, kamu kalau kaya itu rajin berbagi. Maka kamu saya kasih kaya supaya kamu bisa menjadi wasilah perantara orang lain berbahagia. Maka kita intinya kayak Rasulullah itu. Disuruh mempersiapkan hijrah, tidak. Disuruh jalan. Disuruh masuk buah. Nanti sampai di sana ada halaman Surah bin Malik, ngejar Nabi, hampir kena, ikut saja. Orang yang beriman disuruh sholat aja. Ini penting, Pak. Karena kita kalau dikasih guru, amalan apapun, pasti tanya khasiatnya apa. Ya? Sudah pengalaman ini, ada murid datang sama saya, guru, kasih amalan saya. Apa? Bisa minta amalan? Saya ngomong, baca habis sholat subuh sampai subuh itu sholawat 21 kali. Enggak dia nanya khasiatnya apa. Kalau saya bilang dia tidak tahu, tidak diamalkan. Tapi kalau saya bilang, Bapak nanti malam tahajud 11 rakaat, habis tahajud 11 rakaat Bapak baca sholawat kepada Rasulullah 41 kali. Nanya khasiatnya apa Bu? Khasiatnya kalau Bapak baca sholawat Fatih 41 kali malam, khasiatnya poligami sakinah. Setelah Bapak amalkan nanti, istri Bapak bukan saja mengizinkan, bahkan dia yang akan membawa calon istri Bapak yang kedua. Yakin mulai nanti malam dia amalkan. Bener enggak? Yang tua-tua masih mau Bapak? Iya masih mau tua-tua kalau lihat yang cakep juga masih ada stroke-nya dikit-dikit. Soal nanti itu gimana nanti lah. Tapi lihat, kita kadang-kadang lupa, Guru. Kalau saya sholat subuh berjamaah itu khasiatnya apa? Khasiatnya kamu dicatat sama Allah sebagai orang yang ahli sholat subuh. Kalau kamu baca sholawat, kamu dicatat sama Allah sebagai orang yang ahli
Maka ini bapak-bapak dan ibu sekalian, inilah hikmah dari hijrah. Keseimbangan antara lahiriah dan batiniah. Lahiriah itu gunakan semaksimal mungkin untuk bekerja sebaik mungkin di jalan yang terbaik dengan cita-cita yang paling baik. Tetapi pada saat yang sama tundukkan hati kepada Allah bahwa saya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau Allah tutup di sini, insya Allah dibuka di sana. Allah tidak beri sekarang, mungkin diberi di masa yang akan datang. Allah mencabut yang itu, Allah berikan yang ini. Itu keyakinan, maka hidup kita insya Allah bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga anak keturunan kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang mencintai kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Allah jaga kita semua di dunia ini dengan syariatnya, di dunia ini dengan Islamnya, di dunia ini dengan imannya, di dunia ini dengan ihsannya, untuk nanti Allah tuntun dan bersamai kita kepada rahmat dan ridhonya fil firdausil a'la. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hamdi ya kashifal hamdi ya man li abdi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjah ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.